Sudah lama nama Haritanu tenggelam. Maklum, anaknya sudah masuk gerbong pemerintah dengan menjadi salah satu wakil menteri di kabinet Jokowi. Tapi tiba-tiba, Tanu kembali bersuara lantang dengan narasi yang menyalahkan pemerintah. Dalam pers release yang dikeluarkan MNC Group dan disiarkan oleh Tanu sendiri di medsos, terlihat diksi yang sengaja membidik pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD. Dia menyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pihak yang dianggap telah memaksanya mematikan TV analog. Nama Mahfud menjadi kambing hitam sebagai pihak yang dianggap otoriter dan kejam. Padahal Mahfud sebagai pemerintah hanya menjalankan perintah undang-undang. MNC Group menulis diksi pemaksaan pemadaman siaran untuk menunjukkan bahwa pemerintah terkesan otoriter. Padahal salah satu sifat hukum itu memang memaksa. Tapi kesan memaksa itu tiba-tiba dijadikan titik tekan sehingga memojokkan posisi pemerintah. Padahal kalau pemerintah tidak menertibkan TV-nya Haritanu, justru pemerintah yang melawan peraturan dan tebang pilih. Tanu juga mempersoalkan tidak adanya surat yang dikirimkan pada MNC Group. Padahal, sebagai orang yang melek informasi, Tanu mestinya paham bahwa stasiun televisi telah diberikan 3 tahapan untuk mematikan TV analog dan beralih ke sistem digital. Pemerintah sudah sejak lama ingin mematikan TV analog karena TV analog itu kualitas gambar dan audionya kurang bagus, jumlah channelnya terbatas, dan tidak adaptif dengan internet. Ini merupakan bagian dari transformasi digital yang digagas pemerintah. Rencana itu kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Isinya mewajibkan pengalihan dari TV analog ke sistem digital. Nama programnya Analog Switch Off atau ASO. Secara bertahap, TV analog mulai dimatikan. Pertama pada 30 April 2022, tahap kedua pada 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga pada 2 November 2022. Ketika peraturan itu mulai diberlakukan, ada berbagai stasiun TV yang membangkang. Salah satunya adalah MNC Group yang dimiliki Haritanu Sudibyo. MNC Group itu isinya RCTI, MNC TV, iNews, dan GTV. Proses itu tidak berlangsung tiba-tiba, tapi telah berlangsung hampir 2 tahun. Jika Tanu memang beritikat baik, tentu dia harus meminta penjelasan pada pemerintah jika belum paham, bukan malah playing victim seperti sekarang. Tanu melalui perusahaannya itu juga membawa-bawa nama masyarakat Jabodetabek yang dianggap dirugikan dengan adanya program mematikan TV analog itu. Padahal, program mematikan TV analog itu justru demi kepentingan masyarakat agar mendapatkan kualitas siaran yang lebih baik. Selain itu, TV digital adaptif terhadap internet, sehingga tercipta kemungkinan tanpa batas. Hal lain yang dipersoalkan Tanu adalah mengenai wilayah yang harus dimatikan siaran TV analognya, yaitu hanya daerah Jabodetabek. Mestinya Tanu juga paham, Jabodetabek menjadi wilayah yang paling siap untuk mengawali perubahan. Wilayah lain juga akan mengalami hal yang sama secara bertahap saat mereka telah siap. Alasan Tanu ugah-ugahan mematikan TV analog karena Undang-Undang Cipta Kerja ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah tidak boleh membuat peraturan turunan sampai undang-undang tersebut diperbaiki. Tanu salah paham. Peraturan mematikan TV analog sudah dibuat sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dianulir MK. Jadi, peraturan itu tetap berlaku. Undang-Undang Cipta Kerja sedang dalam proses perbaikan setelah dianulir Mahkamah Konstitusi. Artinya, undang-undang itu tidak dibatalkan, tapi harus segera diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Kita perlu mengingatkan kembali tentang bagaimana posisi politik Haritanu. Orang ini pada 2014 ada di seberang Jokowi, kemudian pada 2019 berbalik arah mendukung Jokowi. Untuk Pilgub Jakarta 2017, orang ini ada di kubu Anies Baswedan. Untuk Pilpres 2024, peta keberpihakannya belum jelas. Atau jangan-jangan saat ini dia sedang mengalami dilema. Haritanu dikabarkan memiliki kisah drama dengan Surya Paloh. Tapi di 2017, dia mendukung Anies. Dengan kata lain, jika pada Pilpres 2024 dia kembali mendukung Anies
Agaknya dia harus melupakan masa lalu dan memilih berbaikan dengan Paloh. Melihat posisi politik Tanu inilah yang membuatnya memiliki nyali untuk melawan pemerintah. Karena dia sebelumnya juga sering melakukan kritik saat periode pertama Jokowi. Jika sekarang dia memilih narasi melawan pemerintah, itu sebenarnya bukan hal aneh. Mungkin dia kembali pada habitat lamanya. Apalagi dianggapnya pemerintahan Jokowi sebentar lagi akan berakhir kan? Hati-hati dengan drama politiknya, Haritanu.